Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamal dari UPBJJ Ambon. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai website saya, yaitu website untuk memenuhi tugas praktik 1, yaitu membuat sebuah website untuk pemesanan bahan ajar. Oke, jadi untuk membuat halaman ini, pertama-tama itu untuk struktur dasarnya itu saya menggunakan HTML. Lalu untuk masalah tampilan dan lain-lain itu diatur oleh CSS. Lalu untuk interaksi di dalam halaman website, contohnya kayak pop-up dan kayak notifikasi, itu diatur oleh JavaScript. Oke, sebagai contoh, karena kita nggak pakai backend kan, jadi data user atau data sementara untuk menyimpan user itu menggunakan JavaScript. Dan di sini saya memakai satu user, yaitu admin ini, dan passwordnya sekian. Kalau login ini pasti bisa, tapi coba kalau kita tes sembarang dulu. Email atau password yang Anda masukkan salah, itu karena data user ini tidak tersimpan di data JS atau data JavaScript. Jadi hapus. Lalu selanjutnya untuk lupa password, sebagai contoh menggunakan email ini, lalu kita klik kirim. Itu memang link reset passwordnya itu berhasil terkirim ke email tersebut, tapi itu hanya manipulasi saja. Lalu untuk daftar akun pun sama, sebagai contoh email, password, lalu kita klik daftar. Pendaftaran berhasil, silakan login. Tapi ya tidak bisa karena data usernya tidak tersimpan karena kita tidak menggunakan backend. Oke, lalu untuk usernya kita tes login di sini sebagai admin dengan password sekian. Lalu kita klik masuk. Oke, login berhasil, selamat datang. Lalu diarahkan ke dashboard HTML. Oke, ini untuk halaman dashboardnya. Sebagai informasi, jadi di sini sebenarnya dashboard ini sendiri dia itu menyatu dengan laporan dan histori transaksi. Lalu untuk yang dua ini itu adalah file yang terpisah. Ya, kalau di sini adalah aktivitas terkini, yang dimana data-data yang ditampilkan ini adalah data yang tersimpan di data dummy atau data yang ada di JavaScript. Lalu ketika kita klik info bahan ajar, maka diarahkan ke stok HTML karena ini file terpisah. Lalu di sini karena menurut saya ketika kita hanya bisa menambahkan stok baru, menurut saya gimana kalau kita tambahkan fitur edit dan hapus, atau bisa dikatakan crud lah. Nah, sebagai contoh kita tes menambahkan satu nama barang atau buku lah. Sebagai contoh, ini hanya perumpamaan saja. Lalu modul edisi sekian, stok 4 enggak satu. Lalu kita klik simpan. Oke, stok berhasil ditambahkan. Ini JavaScript. Oke, itu berhasil, dan di sini muncul kan itu semuanya ini diatur oleh JavaScript. Lalu kalau kita klik edit, kita update ke stoknya ke 4, lalu kita klik OK, stok berhasil diupdate. Nah, import pun masih menipis. Lalu kita tes update lagi ke 8, klik OK. Nah, 8 aman. Lalu coba kita tes hapus. Oke, stok berhasil dihapus. Good. Jadi untuk informasi bahan ajar itu seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke halaman tracking pengiriman. Nah, ini untuk halaman tracking pengiriman. Dan ini juga file terpisah, itu tracking HTML. Sebagai contoh kita cari satu nomor DO, kita tes cari. Oke, maka akan muncul hasilnya atau resultnya itu di bagian bawah sini. Itu diatur oleh JavaScript juga. Oke, itu ada Maya Sari sedang diproses, dan ini adalah keterangannya. Ini itu pesanan sedang diproses dikemas. Kalau kita ganti ke 2, oke, dalam pengiriman. Lalu kita ganti ke 1, lalu kita klik cari. Maris itu juga masih dalam pengiriman. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke halaman laporan atau menu laporan. Ini satu halaman dengan dashboard. Ya, contohnya kalau kita klik monitoring progress PO. Oke, jadi
dari data yang ada di data JS atau data sementara itu ternyata ada 4 total barang yang sedang diantar dan 1 telah selesai, 3 dalam proses dan rata-rata progres operasi seperti ini. Ini untuk halaman monitoring progres pengiriman. Seperti ini kalau kita klik detail, oke, detailnya seperti ini. Oke. Jadi ya kita lanjut ke rekap bahan ajar. Nah, untuk rekap bahan ajar ini, total bahan ajar itu dilihat dari patokannya itu dari data JS juga. Ini stok aman, stok ini bisa nerima, total terjual bulan ini 9 dan satu stok seperti ini dan terjual itu sekian. Ini untuk kode barangnya. Lalu kita masuk ke history transaksi. Ini juga masih sama dengan dashboard. Untuk history transaksi seperti ini. Nah, itu ada nomor resi. Kita tes cari salah satu ya untuk mencoba itu terus tidak, maka langsung muncul data yang dicari seperti ini. Oke, lalu kita coba fitur ini semua satu. Coba kita cari yang selesai dulu. Yang selesai itu ini tersebut 3 yang diproses itu tidak ada transaksi yang dibatalkan. Itu tidak ada karena tersebut yang sudah selesai. Oke. Nah, kalau kita hapus di bagian pencarian, maka tes 4 ini dibatalkan. Lalu kalau kita ganti ke diproses, maka yang diproses itu ada 3 data. Lalu untuk yang selesai itu ada 5. Lalu semua status itu ada. Coba kita tes lihat. Oke, maka muncul seperti ini pemberitahuan atau pop-up. Lalu kalau kita klik mengunduh, nah itu memang berhasil, tapi itu hanya manipulasi juga atau hanya akal-akalan. Ini juga filter berdasarkan date ya, contoh di tanggal 1 bulan Januari tanggal 19. Nah, maka kamu muncul seperti ini. Saya Sabtu 18 di bawah 19. Apalah. Oke, jadi story transaksi juga sudah selesai. So, ini adalah keseluruhan dari website saya. Dan mungkin ini kalau pakai backend ini agak ribet ya. Oke, tapi tidak apa-apa lah, boleh lah untuk belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.